siapa yang bisa memaksa orang untuk datang? Memaksa ini kan bisa tanda kutip. Menurut saya pribadi, ini akan jadi potensial kondisi money politik paling brutal, mau dengan cara duit, cash, atau sembako, yang potensial juga akan membuat kualitasnya menjadi buruk. Karena benar-benar pengen narik pemilihnya itu ya. Kritis romantis sang analis ya. Kalau kritisnya kayaknya semua orang udah tahu, tapi kalau romantisnya gimana? Nah, apakah romantis sama negara Republik Indonesia ini? Mungkin Mas Toto sayang banget kayaknya sama Republik ini. Atau mungkin kalau Mas Toto menganalisa data, netizen menjadi tercerahkan sehingga semua jadi sayang kepada Mas Toto. Nah, gitu kali ya. Oke, langsung aja, Din. Sayang banget kayaknya Mas Toto ya netizen. Paling seru kalau bacain komen-komennya netizen ke Mas Toto. Tapi mencerahkan karena Mas Toto yang aku kenal dari dulu tuh memang selalu kritis. Nah, kita ngomongin yang paling dekat dulu deh, Mas. Kita ngomongin top politik dulu ya. Kita nanti akan mengenal lebih jauh juga soal Mas Toto ini. Kita ngomongin pilkada. Kalau kita ngelihat pandemi ini nih seberapa besar sih ngerubah landscape politik terutama pilkada? Sebelumnya saya mau ngucapin selamat Hari Raya Korban, Idul Adha, minal aidin wal faizin. Jadi untung dijelasin di awal nih Mbak Andina Farina masalah analisis romantisnya, karena banyak banget yang nanya, ini bahas apaan sih tentang lu romantis-romantis segala macem, genit lu sekarang gitu, banyak pertanyaan gitu. Jadi untung dijelasin di awal, nggak usah saya jelasin lagi. Masuk pertanyaan tapi langsung berat nih, masalah gimana tadi pandemi ya, efek ke konstelasi politik, lalu kemudian ke pilkada, yang tanda kutip gue harus ngomong dari awal cenderung dipaksakan kalau kita lihat dari kondisi pandeminya sendiri. Benar kalau kita bicara pandemi mengubah konstelasi politik, bukan cuma di Indonesia udah pasti. Pertama, ini fenomenanya global, bukan hanya terkait dengan isu kesehatan, tapi juga semua isu lain. Sebetulnya yang paling kena pertama adalah ekonomi, lalu kemudian pasti juga mengubah ke konstelasi politiknya. Perilaku pasti berbeda. Yang menarik adalah gini, kalau kita baca di survei, termasuk gue baru rilis survei juga Carta Politika ya, dan hasilnya misalnya dikatakan cenderung masih oke, di atas 60% kepuasan publik terhadap pemerintah. Pertanyaannya adalah kemudian di negara lain seperti apa? Nah, ada fenomena menarik. Jadi psikologi politik dari perilaku pemilih atau masyarakat. Pertama, mereka pasti ngakuin kondisi berat, kondisi buruk, kondisi jelas lebih buruk dibandingkan dengan kondisi biasa. Tapi ketika pertanyaannya adalah apakah mereka salahkan itu kepada pemerintah, kebalik. Pemerintah malah tanda kutip dalam konteks ini, bukan hanya pemerintah Indonesia, di seluruh dunia, cenderung mendapatkan keuntungan untuk melakukan konsolidasi politik karena cenderung orang tuh pasrah dengan pemerintah. Oke, help me, oke, bantu gua, oke, bantu saya, karena ini kondisi yang nggak bisa diselesaikan per individu oleh saya sendiri gitu. Dan ini yang menyebabkan kalau kita coba lihat approval rating di negara-negara lain, contoh di Kanada, Justin Trudeau, lalu kemudian Scott Morrison, Australia, rata negara-negara Eropa Barat, Jerman misalnya, approval rating, tingkat kepuasan publiknya tuh naik di angka yang tidak pernah didapatkan oleh para pemerintah di kondisi normal. Terkecuali Trump enggak ya kayaknya ya. Terkecuali Trump, baru pengen ngomong. Gue tahu lu pasti protes ya. Kecuali Trump and Bolsonaro di Brasil itu sangat rendah. Jadi as long sebenarnya on the right track dengan bertemunya kondisi psikologis orang pasrah ke pemerintah, cenderung ada konsolidasi politik antara elit sama masyarakat yang bisa didapetin. Nah, nyambung kalau kita bicara khusus di Indonesia, yang menarik sebenarnya kan adalah bagaimana pilkada ini sebetulnya bisa tetap dilaksanakan atau enggak. Tadi Andini bertanya tentang pilkada ya. Pertama, survei misalnya mengatakan sebetulnya lebih banyak yang tidak setuju dengan pilkada tetap diadakan dalam kondisi sekarang. Bahkan di survei Carta Politika dinyatakan hanya 38% yang mengatakan akan tetap pasti datang ke TPS. Tidak tahu tidak jawabnya banyak karena ragu ketika
kondisi pandeminya masih outbreak. Jadi pilkada akan menghadapi situasi tantangan terbesar sepanjang sejarah pilkada dalam konteks minimal voter turnout ya, partisipasi pemilih. Orang belum tentu niat loh buat datang. Yang kedua, resikonya adalah ini mungkin akan jadi pilkada dengan perubahan payung besar, bukan simbol dari demokrasi partisipasi. Orang karena ingin berpartisipasi datang ke TPS, nggak akan seniat itu. Tetapi akan jadi ajang demokrasi mobilisasi. Siapa yang bisa memaksa orang untuk datang? Memaksa ini kan bisa tanda kutip. Menurut saya pribadi, ini akan jadi potensial kondisi money politik paling brutal, mau dengan cara duit, cash, atau sembako, yang potensial juga akan membuat kualitasnya menjadi buruk. Karena benar-benar pengen narik pemilihnya itu ya. Bukan menarik, mendorong pemilih untuk datang ke TPS aja itu nggak gampang. Makanya sekarang lombanya bukan branding untuk meningkatkan partisipasi pemilih, memilih dia sebagai kandidat, tapi memaksa pemilih untuk datang ke TPS memilih dia dalam situasi COVID seperti ini. Suka atau tidak, faktanya yang paling efektif kan adalah lo berikan bansos, sembako, atau bahkan uang cash. Jadi itu yang akan jadi catatan banget sih untuk pilkada 9 Desember. Nah, survei Carta yang terakhir itu kan yang level of confidence terhadap pemerintahan saat ini itu kan cukup tinggi ya. Mungkin yang kata tadi Mas Toto, ya, itu karena kita butuh gitu, like, aduh kita bergantung sama lo nih. Kondisinya gitu. Kayak kondisi perang, jadi agak mirip perang. Sadar kondisi buruk, tapi mereka pasrah ke pemerintah. Oke, nah itu berpengaruh nggak kepada tokoh-tokoh tertentu yang ikut pilkada? Dalam hal ini ya si Gibran mungkin misalnya, atau Bobi gitu. Iya, kalau bicara siapa yang diuntungkan ya dari kondisi pandemi terkait dengan pilkada yang akan dipaksakan 9 Desember. Pertama, gue punya data misalnya survei-survei di daerah-daerah tertentu sebelum COVID sampai Februari atau Maret misalnya. Kita bandingkan dengan data survei, kita baru bisa mulai survei lagi tuh, dan itu nggak di semua daerah ya, sekitar bulan Juni misalnya. Di daerah yang sama misalnya kalau kita bandingin, pertama incumbent diuntungkan banget. Jadi ada fenomena incumbent yang tadinya disurvei misalnya bulan Februari angkanya mepet-mepet sama penantang misalnya, sekarang tiba-tiba pas disurvei lagi jauh di atas lagi. Why? Very simple, karena dalam waktu 4 bulan yang bisa bergerak kan bukan kandidat. Semua kandidat kan katakanlah nggak bisa turun ke lapangan karena dilarang, lockdown, PSBB, and whatever istilahnya gitu ya. Tapi incumbent kan tetap bisa memberikan bansos, bahkan bisa nebeng dengan bansosnya pemerintah pusat. Itu kan sempat ramai juga. Tiba-tiba beras ada muka incumbent gitu misalnya kan. Dan itu banyak terjadi di daerah-daerah yang incumbentnya maju kembali, dan itu yang menyebabkan kenapa kemudian incumbent diuntungkan sekali dalam kondisi ini. Kedua, kalau pertanyaan untuk tentang Bobi dan Gibran, sebenarnya it's a different situation. Mau ada pandemi atau enggak kan kita tahu kritik tentang politik dinasti akan tetap ada. Dan kritik ini menjadi lebih besar, menjadi lebih menyakitkan buat sebagian kalangan, terutama it's the middle class yang memilih Jokowi, karena kan ada image sebelumnya yang membedakan Jokowi dengan elit lain, dan membuat mereka memilih Jokowi kan adalah ini representasi middle class, bukan elit-elit politik lain, bangsawan politik yang punya kultur birokratis, berbelit-belit, kalau ngomong bahasanya tinggi, termasuk politik dinasti di dalamnya. Orang berharap kan tadinya ada sesuatu yang berbeda dari Jokowi dalam konteks memaknai hal-hal yang jadi kritik selama ini. Dan ketika kemudian ada beberapa kecewaan terhadap Jokowi, kok gampang kompromi sama elit, sama partai, dan memuncak ketika ada simbol yang sangat kuat, politik dinasti dijalankan juga ketika dia sendiri masih jadi presiden, dan kebetulan nggak juga satu tonjokan aja gitu ya, yang maju anaknya. Dan menurut saya tadinya ini lebih bisa dimaklumi dalam konteks dia ada di Solo. Ya udahlah, orang mengatakan Jokowi ini dewanya Solo, orang mengatakan dia yang membangun Solo, betul-betul mengubah Solo. Tetapi ketika dua-duanya dimajukan, ada Gibran di Solo dan ada mantunya Bobi di Medan, itu yang menyebabkan kritik menjadi lebih besar. Dan terlepas ada COVID atau enggak, memang menurut saya itu satu hal yang harus jadi beban tantangan yang dijawab oleh Jokowi dengan
dengan nggak main-main karena efeknya akan pada citra dia sendiri. Ini kalau soal dinasti politik kita bahas lagi lebih dalam karena banyak banget juga yang menanya ya. Dan ini teman-teman yang ada hadir di sini bisa juga langsung bertanya di Q&A box. Nanti akan difilter oleh teman-teman Catalyst dan bisa nanya langsung ke Mas Toto. Tapi tolong buat pertanyaannya yang berfaedah dan nyambung dengan flow diskusinya karena itu yang paling penting. Nah, kalau kita lewat oke, kita simpen si Bobby sama si Gibran. Ini kan tapi ada yang lain, ada si anaknya Pak Maruf, kemudian ada anaknya Mas Pram, ya kan? Ada anaknya si Ma'ruf. Iya, ada ponakannya Pak Prabowo juga. Oh iya, ada Saras juga, ya. Sarah, ya kan. Nah, ini ada nggak faktor anak pejabat nih dalam dalam menggerakkan massa, kayak menggerakkan mesin politik di masa seperti ini yang menguntungkan mereka? Iya, asumsinya kan begini ya. Begini. Yang sulit untuk bergerak dan ruang geraknya menjadi terbatas saat ini kan adalah tim kampanye atau misalnya kandidat yang lebih punya ruang gerak terbatas untuk turun langsung ke masyarakat karena bertemu sekarang juga dibatasi sekali. Aturan tatap muka juga sekarang makin dibatasi. Yang bisa bergerak legal atas nama negara dan diperbolehkan bahkan mengatasnamakan COVID itu kan adalah birokrasi atau perangkat negara. Mau kita bicara kepolisian, mau kita bicara tentara, mau kita bicara aparat-aparat di level birokrasi tadi gitu kan. Yang ditakutkan oleh masyarakat adalah tadi keperpihakan walaupun yang sifatnya terselubung tadi dan orang menganggapkan secara de facto politik masa sih anak presiden kemudian tidak didukung oleh perangkat-perangkat tadi yang sedemikian besar. Itu yang ditakutkan gitu. Dan saya berharap Jokowi menyadari, Kiai Ma'ruf menyadari, tadi nama-nama yang anaknya maju menyadari, Pak Prabowo, Pak Hashim atau misalnya Mas Pram menyadari sekarang eranya transparan loh. Publik dengan cepat banget tuh melihat kalau ada kejanggalan itu terjadi, kalau ada penyimpangan itu terjadi, cepat banget tuh tiba-tiba keluar di Twitter, cepat banget tuh akan tiba-tiba keluar di Facebook. So, efeknya bukan hanya kepada image dari calon tersebut, yang mungkin akan tetap menang ya, walaupun dikritik, tapi kan beban image yang akan ditanggung oleh partainya, oleh sosok tersebut, dan paling penting buat rezim ini yang tadinya dianggap akan memiliki karakter yang berbeda. Tetapi kita kan juga harus melihatnya secara lebih jernih ya. Saya termasuk orang yang sering mengatakan politik dinasti tidak diharamkan. Kritik utama sebetulnya kan adalah kalau mekanismenya tidak melalui sebuah proses yang demokratis tadi. Betul adalah hak setiap orang untuk menjadi politisi juga, apalagi bapaknya udah politisi, apalagi bapaknya udah presiden. It happened also di US. Dalam skala sangat banyak di Jepang, di beberapa negara Amerika Barat, Eropa Barat misalnya. Tetapi yang membedakan kan mereka punya mekanisme yang menyeleksi mau dia bekas anak presiden. Ada konvensinya. Ya aja. Lu misalnya mantan istri presiden yang dianggap berhasil, like Bill Clinton, lu tetap aja bisa kalah sama orang seperti Donald Trump gitu kan pada akhirnya di level pemilihan. Tapi ada proses yang itu paling hilang dari mekanisme yang kita miliki, lemahnya itu ada di partai. Tiba-tiba kan kucing dalam karung. Dan kita tahu sebetulnya itu bukan hanya terjadi ketika politik dinasti maju. Penentuan calon kepala daerah itu benar-benar black box yang tiba-tiba ditentukan oleh DPP, bahkan bisa sering dikatakan oleh ketua umum semata, ujuk-ujuk keluar, mau argumentasinya apapun harus diterima sebagai realita politik yang konstituen harus nurutin. Itu yang harus jadi kritik. Nah, mau tidak mau Gibran, Dito kan tidak punya backup, tidak punya tameng tuh untuk mengatakan saya kan demokratis di partai melalui mekanisme seperti konvensi di Amerika Serikat. Mereka nggak bisa tuh menjustifikasi dengan alasan itu. Mau nggak mau, ya caranya seperti apa selama masa kampanye, tunjukkanlah mereka mampu, tunjukkanlah mereka pinter, tunjukkanlah mereka cerdas, tunjukkanlah mereka bahkan lebih menarik dibanding bapak-bapaknya atau pamannya gitu ya. Sehingga kemudian membuat orang ya udah kualitasnya memang oke.
Ya, walaupun ada yang bilang ya paling enggak kalau anaknya Mas Pram atau si Sarah ya paling enggak dia wakil wali kota lah gitu. Jadi paling enggak dia bisa belajar dibanding udah maju jadi wali kotanya langsung gitu kayak Gibran sama Bobby. Kalau kayak gitu gimana ininya? Iya, sebenarnya kalau anaknya Mas Pram tidak loh. Anaknya Mas Pram wali kota langsung, bupati langsung, Bupati Kediri. Oh dia bukan wabuknya ya? Iya, Bupati Kediri. Tapi itu sebenarnya menarik. Kalau untuk kasus anak Mas Pram, fenomenanya adalah dia ingin memutus politik dinasti yang agak keterlaluan. Jadi di situ ceritanya, politik dinastinya itu, ini dulu ada seorang bupati, udah maju 2 kali, kemudian dimajukan karena dia nggak bisa maju lagi, istri pertama melawan istri ketiga. Jadi bayangin tuh, pilkada istri pertama lawan istri ketiga. Begitu istri pertamanya menang, udah nggak bisa maju lagi, sekarang katanya ada rencana yang maju itu istri kedua lawan istri pertama. Istri kedua lawan istri ketiga. Jadi Indonesia, teman-teman. Gak bisa komen ya. Ini menarik ya. Menarik, menyedihkan sih. Tapi saking marahnya katanya Ibu Mega sampai minta sudah harus majukan, dan memang realistis tokoh yang paling berpengaruh putra Kediri langsung tuh Pramono Anung, dan nggak mungkin sekap maju gitu kan. Ya udah Mas Pram bilang anaknya siap maju, dan itu yang menyebabkan Dito katanya tiba-tiba dimajukan. Tapi dia menjadi wali kota juga. Balik lagi tapi gini, pada saat dia jadi gitu ya menjadi wali kota, saya meyakini banget loh, dia akan menanggung beban sangat berat untuk menunjukkan bahwa dia mampu atau tidak dengan usia yang sangat muda dan nebeng nama bapaknya suka atau enggak. Publik dengan akan terus-terusan loh, apalagi namanya netizen ya. Karena dia udah kritik di prosesnya, tapi netizen tahu, gue pasti kalah nih di pilkada. Mereka akan tetap jadi lawan kota kosong gitu kan. Tapi kita akan bertarung lagi ketika Anda sudah dilantik dengan mengkritik dan mengamati semua kebijakan dan perkembangan di kota Anda. So, menurut gue mekanisme filtering secara demokratis dari politik dinasti tadi itu tetap akan ada kok di era sekarang, dan kalau mereka nggak merhatiin itu akan mempermalukan mereka sendiri. Tapi konsekuensinya Mas Toto apakah hanya dipermalukan secara publik, atau maksudnya ada nggak sih case-case, aku nggak tahu ya, nggak aware mungkin gitu, case-case yang emang sampai harus turun jabatan, kan itu sebenarnya nggak terjadi di level pejabat atau pilkada yang terpilih ya? Ya memang bukan menyedihkan ya, itulah realita politik. Ketika kita memilih sistem presidensial, tanda kutip presidensial itu terjemahan sederhananya adalah kita memilih kepala pemerintahan langsung. Kalau sistem parlementer itu kita menyerahkan pilihan menjadi kepala pemerintah, dalam konteks ini Perdana Menteri, kepada parlemen gitu ya. Jadi DPR yang memilih, parlemen yang memilih kepala pemerintahan. Kita memilih langsung nih dalam sistem presidensial, baik di level presiden ataupun kepala daerah. Tanda kutip yang membuat konsekuensinya selama 5 tahun kalau di Indonesia mereka cenderung akan aman, kecuali terjadi revolusi rakyat ingin menjatuhkan gitu ya. Kalau dulu di Indonesia terjadi 98, di Filipina terjadi 84 misalnya Marcos gitu kan, dan mereka memang dilindungi oleh konstitusi kecuali terbukti melakukan korupsi. Nggak bisa kayak Gus Dur tuh dijatuhin sama DPR-nya karena Gus Dur dipilih oleh DPR, suka atau enggak. Memang cara untuk kemudian menghukum mereka adalah dengan tidak memilih kembali. Nah, tapi ini jadi problem, benar Farina, yang menarik pertanyaan lanjutannya, kita sering juga loh melihat yang ngaco, yang udah terbukti korup atau nggak pinter gitu lah ya, bahasa netizen bodoh gitu, kok kepilih lagi. Bahkan banyak yang udah punya skandal pribadi misalnya, tetap kepilih lagi. Memang itu problem utamanya. Kita krisis atau defisit pilihan baik. Kita melihat yang namanya orang kayak Ahok, Risma, Azwar Anas, Ridwan Kamil, Bima Arya, mungkin di luar negeri banyak atau rata-rata kepala daerah seperti mereka gitu ya. Di kita menjadi seakan-akan sebuah hal yang sifatnya extraordinary. Hanya 10 atau 15 dari 500 lebih daerah gitu. Jadi lebih kepada problemnya adalah ketersediaan stok untuk menjadi pembanding dari para kepala daerah, elit-elit atau kader partai yang too ordinary
dan pada akhirnya ketika kita ingin menghukum dia, tapi pilihannya nggak ada yang bagus lagi, orang ini bisa kepilih lagi dengan uang atau kebijakan-kebijakan pork barrel misalnya. Ya, oke. Ini kita kasih kesempatan kali ya Far ya, nih buat yang nanya namanya Abram. Abram silakan di unmute dan langsung bertanya to the point kepada Mas Toto. Silakan. Halo, selamat sore Mas Toto. Sore Abram. Halo. Ya, langsung aja. Nih. Ya, nih kalau menurut Mas Toto, kira-kira kenapa ya Gibran kok tiba-tiba bisa maju ya sebagai calon? Soalnya kan 2018 kan dia masih bilang nggak tertarik sama politik. Berita 2020 sih memang dia bilang dulu pernah ngomong, tapi alasannya karena sekarang udah pendewasaan. Makanya sekarang dia pengen anggap anak muda biar buta politik. Jadi, tapi kenapa langsung maju calon gitu loh? Menurut kamu nggak etis gitu ya Abram ya? Iya, karena kan contoh ya wakil yang sekarang Pak Purnomo kan misalnya harus start dari kader dulu lah. Pengkaderannya juga harusnya kan buktikan dulu. Baik. Oke, terima kasih Abram. Saya kenal pribadi dengan Gibran, termasuk sering diskusi, dan menariknya memang gini. 2 tahun lalu ngobrol sama Gibran, tahun lalu sampai setengah tahun lalu ngobrolnya tentang bisnis. Ngobrolnya tentang startup, diskusi tentang startup, hobi, dan segala macam. Sekarang mau nggak mau ngobrolnya tentang politik, dan memang Gibran yang berbeda ya. Kalau mau berspekulasi kemudian Gibran kenapa tiba-tiba maju kan simpel, tinggal pertanyaan utamanya Gibran yang mau atau bapaknya yang nyuruh gitu kan. Kalau buat saya melihat sebetulnya untuk Solo nggak terlalu mengagetkan. Jokowi menginginkan ada orang yang dia sangat percaya untuk kemudian memajukan Solo kembali. Ini kalau melihat dari sisi positifnya. Dan mungkin orang yang paling dia percaya adalah anaknya sendiri. Tanda kutip orang kan mengatakan mungkin ya berarti Jokowi tuh yang bakal ngurusin Solo lagi. Yang benar-benar membangun karir politik dia dari awal dan rumah dia ada di situ. Tapi kalau dilihat dari sisi politik, masih dari sisi Jokowi ya, mungkin Jokowi ingin melihat Gibran masuk ke dalam panggung politik untuk kemudian mengambil peran seperti dia juga, dan mulainya mau tidak mau paling aman kan di daerah yang sudah pasti dia menang, di wali kota Solo. Kalau spekulasi ini benar, mungkin kita akan lihat Gibran nanti akan coba juga naik jadi gubernur kalau misalnya di Solonya dia outstanding juga seperti ayahnya dulu maju di 2005 dan 2010 misalnya. Tapi yang menarik adalah kalau ada spekulasi ternyata Gibran yang mau. Gibran punya keinginan buat maju di politik gitu. Dan ini kan hal yang sangat biasa terjadi dalam di rumah yang isinya para politisi, apalagi bapaknya presiden gitu ya. Ketertarikan dia di bidang politik. Ini harus ngomong belak-belakan ya. Jujur, 2000 sering ngobrol sama Gibran tuh dari 2018. Intens lah misalnya. 2019 bahkan sering WhatsAppan zaman Pilpres, walaupun lebih banyak ngobrolin bisnis. Tapi ketika dia mencoba menghindari bicara tentang politik, saya termasuk orang yang merasa orang ini punya bakat politik luar biasa dari sisi strategi. Taktis begitu bicara zaman-zaman Pilpres, dengan gaya dia sebagai seorang pengusaha startup, pengusaha makanan, ngebahas politik ceritanya guyon gitu ya. Tapi saya ngerasain it's like talking to his father sebagai seorang yang sedang melakukan strategi politik. Jadi bakatnya memang ada tersirat. Dan dulu ngomong sama dia memang dia nggak tertarik. Jadi kalau buat saya tetap misteri nih. Kenapa dia pengen maju? Tetap buat saya juga sebetulnya bukan hal yang ideal. Saya tetap mengkritik Pak Jokowi yang harusnya membiarkan keluarganya maju kalau dia sudah nggak jadi presiden setelah 2024. Tapi ini kan realita politik yang harus dianalisis, nggak bisa dilawan lagi ya, udah jadi sebuah realita politik. Saya sih tetap berspekulasi, tentu saja ada sebuah skenario dari Jokowi berbicara mengenai politik, karir politik ke depan yang bukan hanya tentang dirinya yang harus habis 2024, tapi dia juga ingin anaknya ada di dalam dunia itu. Tapi saya juga melihat sisi lain tadi, Gibrannya spekulasi saya juga pengen, karena deep inside orang ini punya sesuatu yang mirip dengan ayahnya yang dulu juga mungkin nggak kepikiran masuk politik, tapi sebetulnya kan kalau ternyata baru terbuka beberapa fakta nih. Jokowi tahun 2000 berapa ya bisa bikin tiba-tiba atau sebelum
Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan yang mengundang Jaya Suprana dan Sri Mulyani, ternyata jadi sosok yang ngebiayain tuh waktu itu, bikin acara seminar pasca 98 kalau nggak salah. Ternyata yang bayarin acaranya saat itu pengusaha Solo namanya Jokowi. Dan itu kan menunjukkan tersirat orang ini sebenarnya punya punya desire, passion about politics gitu. Walaupun dalam konteks sebagai pengusaha bisa ngundang orang kayak SMI, Jaya Suprana talking about politics pasca Krismon. Saya ngeliat ada sisi itu juga dari Gibran dan kan lebih mudah karena memang modalnya jauh lebih besar, modal politik dan modal lain-lain.